Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di Doa Pagi. Mudah-mudahan saudara dalam kondisi yang baik-baik saja di minggu yang baru ini. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang ingin belajar. Kami sadar di tengah dunia yang penuh suara dan kata, kami mudah tergelincir dalam ucapan yang melukai. Mudah bereaksi sebelum merenung, mudah berbicara sebelum berdoa. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mohon, diamkanlah hati kami sejenak, tenangkanlah pikiran kami, supaya dapat mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini dapat menuntun dan menyegarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur 141 ayat pertama sampai ke 3. Begini bunyinya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, datanglah segera kepadaku. Pasanglah telinga ketika aku berseru kepadamu. Kiranya doaku diterima seperti persembahan dupa di hadapan-Mu, dan tanganku yang terangkat seperti kurban petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, seorang ibu suatu hari bertengkar dengan anak remajanya. Putranya ini memang suka bikin jengkel, apalagi sejak pacaran. Sejak mulai pacaran dia suka pulang malam, dia suka berbohong. Kalau lagi di rumah, nggak mau diajak komunikasi, dia mendekam saja di dalam kamarnya. Kadang-kadang si ibu ini udah capek-capek masak, nggak dimakan makanannya itu. Terus kalau ditegur, selalu melawan. Sampai pada satu malam si ibu itu sudah tidak tahan lagi, dia marah. Dan biasa ketika dimarahi si anak selalu melawan, dan ibunya tambah jengkel, tambah emosi, dan akhirnya di puncak kekesalannya si ibu itu berkata, nyesel deh ibu melahirkan kamu dan setengah mati membesarkan kamu. Kalimat itu sangat mengagetkan bagi si anak, dan dia berteriak, ya udah kalau begitu. Dan peristiwa itu saudara sudah terjadi lama, belasan tahun. Dan kini si anak sudah dewasa, tetapi kalimat yang diucapkan ibunya itu, satu kalimat yang menyakitkan itu masih terus bergema di hatinya. Dia merasa ditolak, disakiti, dan dibenci. Dan sejak itu pula relasi dengan ibunya menjadi rusak. Padahal ketika si ibu mengucapkan kalimat itu, ya cuma karena emosi, bukan dari hati. Saudara, satu kalimat, hanya satu komentar, bisa membakar hati dan menghancurkan relasi. Mungkin tidak sengaja, mungkin tanpa maksud jahat, tapi kata-kata yang keluar tanpa penjagaan bisa memiliki daya rusak yang luar biasa dan bertahan lama. Di tempat kerja, satu ucapan negatif bisa merusak kerjasama yang baik. Di keluarga, satu kalimat sinis bisa menutup pintu hati pasangan kita. Di sekolah, satu gosip negatif tentang guru yang kita sebarkan lewat WA bisa menghancurkan karirnya dan meruntuhkan kepercayaan dari para orang tua siswa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Sekarang kita paham mengapa Daud di dalam Mazmur 141 ayat 3 menjadi sangat concern dengan perkataan. Dia berdoa, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Doa ini ditulis oleh Daud mungkin pada saat dia berada dalam tekanan, dalam ancaman.
Yang jelas pada waktu itu ada banyak musuh di sekitar dia yang ingin menjatuhkan dia. Nah, menariknya di tengah-tengah semua kesulitan menghadapi orang-orang ini, Daud tidak berdoa supaya Tuhan menyingkirkan musuh-musuhnya. Dia nggak mengatakan misalnya, Tuhan balaslah dendamku, Tuhan jauhkanlah musuhku. Sebaliknya dia justru berdoa bagi dirinya sendiri. Dia berkata, Tuhan jagalah mulutku. Kenapa saudara? Karena dia sadar bahaya terbesar seringkali bukan datang dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Sebuah kata atau kalimat yang salah bisa melukai sama dalamnya seperti pedang. Celakanya lagi saudara, begitu kita mengeluarkan satu kata, satu kalimat, perkataan yang sudah keluar dari mulut kita nggak bisa ditarik lagi. Surat Yakobus menggambarkan hal ini seperti api kecil yang begitu sudah menyala, dia bisa membakar hutan yang besar, dan api itu sulit dipadamkan. Banyak orang menyesal setelah bicara, tapi kata yang sudah terucap itu seperti paku yang sudah tertancap di papan kayu. Ya bisa aja dicabut, tapi bekasnya tetap ada. Saudara, ketika Daud berdoa supaya Tuhan menjaga mulutnya, sebenarnya secara tidak langsung dia meminta supaya Tuhan juga menjaga hatinya. Sebab mulut adalah cermin dari hati. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita pahit, kata-kata kita pun menjadi getir. Kalau hati kita penuh kasih, ucapan kita menjadi manis, menenangkan. Jadi Daud memohon kepada Tuhan supaya menjaga hatinya juga, supaya bisa mengeluarkan kata-kata yang menghidupkan, yang menenangkan. Nah, masalahnya kan tidak setiap saat kita bisa menjaga hati kita murni dan bersih. Maunya sih gitu, tapi kadang-kadang nggak bisa. Nah, bagaimana kalau hati kita sedang kacau, penuh dengan kemarahan, kejengkelan? Di sini Daud memohon, Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Daud membayangkan bibirnya itu seperti pintu. Pintu yang bisa menahan supaya apa yang ada di dalam hati ini tidak keluar semuanya begitu saja. Daud minta supaya ada filter, ada saringan. Dan mulut itu adalah saringannya. Dengan menutup bibir, kita bisa mencegah kata-kata yang menyakitkan itu keluar dari hati kita. Di rumah tempat saya tinggal ini, saya kalau minum tuh langsung nggak dari air pump, saudara, nggak pakai air galon gitu ya, karena lebih murah. Tapi saya pasang filter air, supaya air yang saya dapatkan dari pump itu difilter dulu, disaring. Dan filter itu sangat penting, saudara, dia menyaring segala kotoran dan kuman-kuman yang ada di dalam air. Sehingga air itu kemudian bisa diminum tanpa saya harus sakit perut, keracunan, atau hal-hal yang lain. Nah, Daud berdoa supaya Tuhan itu menjadi penjaga, menjadi filter yang bisa menyaring kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Kalau suasana hati kita lagi kacau, lebih baik kita nggak buka mulut. Lebih baik kita diam, filter, tunda untuk bicara, ketimbang kita mengucapkan kata-kata menyakitkan yang nanti akan mengecewakan orang lain dan mengecewakan kita. Pernah ada seorang pemusik remaja berhenti datang ke gereja, bukan di gereja kita, bukan. Kenapa? Ternyata gara-gara ketika dia mengiringi kebaktian remaja, main musiknya salah-salah. Akibatnya si pemimpin nyanyiannya, song leadernya itu juga ikut salah juga gara-gara musiknya salah. Habis kebaktian, si song leader itu merasa malu, merasa gagal gitu, marah. Lalu dengan spontan dia berkata kepada si pemusik remaja ini, kalau nggak bisa main, nggak usah tampil. Sejak itu, saudara, si remaja nggak berani lagi jadi pemusik. Dia nggak berhenti melayani, dia bahkan pindah gereja. Cuman gara-gara satu kalimat yang diucapkan secara spontan tanpa filter. Itu sudah cukup untuk menjauhkan si anak dari gereja dan menjatuhkan mentalnya sebagai pemusik. Saudara, sudah belum kita punya filter untuk kata-kata kita? Sebenarnya Roh Kudus ya sudah menjadi filter, Tuhan sudah menjadi filter. Dia kan selalu bekerja di hati dan di depan mulut kita. Setiap kali kita ingin mengatakan hal-hal yang
menyakitkan, sebetulnya dia sudah mengingatkan kita di pikiran kita, ayo hati-hati, jangan sembarang bicara, nanti melukai orang. Tapi keputusan akhir untuk buka suara atau tidak, ya tetap ada di tangan kita. Maukah kita mendengarkan bisikan roh itu untuk menahan diri sebelum bicara? Mau nggak kita memeriksa kata-kata kita sebelum keluar dari mulut kita? Terutama pada saat kita lagi bad mood, pada saat kita lagi suasananya tuh nggak enak begitu. Saudara, di zaman digital sekarang ini, kita tidak hanya bicara dengan mulut, tapi juga bicara dengan jempol. Ya, kita mengeluarkan kata-kata dengan mengetikkan pesan di WhatsApp atau kita kasih komen di sosial media kita. Nah, kalau kita ingin menaikkan doa seperti Daud hari ini, mungkin kita perlu ganti sedikit kalimatnya. Awasilah jempolku ya Tuhan, berjagalah pada pintu HP-ku. Sebelum mengirim pesan yang akan kita ketik di HP, mari kita bertanya, apakah pesan ini membawa damai atau bisa mengobarkan api? Apakah ini memuliakan Tuhan atau cuma memuaskan ego? Pernah satu ketika, saudara, satu malam seorang pemudi diberitahu bahwa ada seorang teman gereja memfitnah dia, nyebarin hal yang gak benar tentang dia di sebuah grup WhatsApp. Terus saudara, dia marah banget, lalu langsung dia tulis pesan WA ke orang itu. Pesannya panjang, penuh dengan kata-kata kemarahan dan pembelaan diri. Tapi sebelum dia tekan tombol kirim atau tombol send, dalam pikirannya muncul sebuah nasihat bijak. Jangan kirim sekarang. Tunggu deh sampai besok pagi. Jangan kirim sekarang. Dan dia ikuti, saudara. Besok paginya, si pemudi memulai hari dengan doa. Pikirannya menjadi lebih tenang. Lalu dia baca lagi WA yang dia mau kirim tadi malam. Dan begitu dia baca, dia langsung delete isinya, saudara. Nggak jadi dikirim, karena dia sadar, ini kalau dikirim, kemarin malam, kata-kata yang dia tulis itu begitu tajam. Pasti bakal sangat menyakitkan dan menimbulkan permusuhan. Dia bersyukur sekali, belum sempat mengirim pesan WA itu. Tuhan telah berjaga di pintu bibirnya. Saudara, marilah kita minta Tuhan menjaga hati, mulut, dan jempol kita, supaya dari dalam diri kita keluar kata-kata yang membawa hidup, bukan membawa luka. Satu komentar bisa mematahkan semangat seseorang, tapi sebaliknya, satu kalimat yang dipenuhi dengan kasih juga bisa menyembuhkan hati yang retak. Marilah kita menjadikan doa Mazmur ini menjadi doa kita setiap hari. Awasilah hatiku dan jempolku ya Tuhan, dan mulutku, berjagalah pada pintu HP-ku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan akan betapa berharganya setiap kata yang keluar dari bibir kami. Setiap pesan yang kami tulis di gadget kami. Kami hidup di dunia yang bising. Di dunia di mana semua orang bisa berkata apa saja. Bukan hanya dalam ucapan, tapi di dalam pesan yang kami baca di WhatsApp, di sosial media. Kami hidup di dunia di mana semua orang suka bereaksi dengan cepat tanpa pikir panjang. Ampuni kami kalau kami juga sering ikut-ikutan untuk berbicara tanpa berpikir, menyebarkan pesan tanpa kasih, dan membuka mulut kami untuk melukai, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, ajarlah kami berhati-hati dengan kata-kata. Kalau sebentar kami akan bertemu dengan orang lain di sepanjang hari ini, awasilah mulut kami. Berjagalah pada pintu, bibir, dan jempol kami, agar setiap kata yang keluar menjadi pantulan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.